Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika bersama saya Yanti dari SMA Al-Asra. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Gelombang cahaya yang akan kita bahas itu yaitu peristiwa interferensi dan difraksi ya. Apa itu interferensi? Interferensi itu merupakan perpaduan dua gelombang ya. Jadi, dua gelombang ketika bersatu itu membentuk suatu interferensi gelombang. Contoh, ini peristiwa cahaya melalui dua lubang sempit. Nah, cahaya yang keluar dari kedua lubang ini itu ada yang bersatu. Nah, ketika kita taruh layar di depannya, itu ada yang membentuk pola terang dan pola gelap. Syarat untuk dua gelombang bisa berinterferensi atau berpadu, itu yang pertama, dua gelombang tersebut harus koheren. Koheren itu maksudnya apa? Beda fasenya harus tetap, amplitudo dan frekuensinya harus sama. Kemudian panjang lintasan optik gelombang berbeda. Oke, kita bahas ini interferensi celah ganda ya. Celah ganda ini menghasilkan pola terang dan pola gelap. Destruktif dan induktif. Ini ketika dia pola terang atau pola maksimum, itu adalah perpaduan jika dia cahayanya koheren atau sama. Nah, untuk pola maksimum itu dirumuskan dengan Y dikali D per L sama dengan N kali lambda, di mana N-nya itu mulai dari pola 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk pola gelap atau minimum, itu bedanya, ini YD per L sama ya, bedanya itu dalam kurung 2N min 1 dikali setengah N lambda. N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk Y itu keterangannya jarak terang gelap ke N, jadi ke pusat. Terang kesekian ke pusat, itu jarak kita simbolkan dengan Y. Kemudian jarak antar celah kita simbolkan dengan D. Ini dua celah, kita simbolkan dengan D. Dan L jarak celah ke layar. Untuk menghitung atau mencari jarak antar garis gelap berurutan atau garis terang berurutan, delta Y sama dengan lambda kali L per 2D. Untuk jarak antara dua garis gelap atau terang berurutan, 2 delta Y sama dengan lambda L per D. Berikutnya ini catatannya, karena ini pada celah ganda, interferensi di celah tunggal juga bisa terjadi. Rumusnya itu dibalik. Jadi kalau pada celah ganda, terang itu YD per L sama dengan N lambda, rumus ini menjadi pola gelap untuk celah tunggal. D yang di sini itu kan jarak antar celah ya. Nah, D untuk celah tunggal itu adalah lebar celah. Berikutnya peristiwa difraksi atau peristiwa pelenturan atau pembelokan gelombang. Nah, difraksi kisi. Nah, ini contoh difraksi kisi. Jadi sebuah cahaya ditembakkan ke sebuah kisi. Nah, keluar dari kisi itu membentuk berbagai warna, berbagai pola. Nah, ini juga sama membentuk pola terang gelap. Ini pola terang dirumuskan dengan D sin theta sama dengan lambda kali M. Tadi ada N ya, ini M kita pakai M sama aja, pola terang atau gelap ke berapa. Kemudian kalau yang minimum itu 2M min 1 setengah lambda. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini ada N besar. Tadi kalau N kecil, itu gelap ke berapa, terang ke berapa. Gelap pertama berarti N1, gelap kedua N2, seperti itu ya. Nah, simbol untuk yang di kisi itu kita simbolkan dengan M, karena di sini ada N besar, yaitu tetapan kisi difraksi D sama dengan 1 per N besar. N besar ini biasanya satuannya itu berapa garis per sentimeter atau per milimeter.
Jadi jumlah garis per meter atau persatuan jarak. Contoh, celah yang lebarnya 0,4 mm disinari cahaya monokromatik yang panjang gelombangnya itu 550 mikrometer. Layar berada sejauh 1,5 meter. Pertanyaannya, pita gelap ketiga terhadap terang pusat itu berjarak berapa? Oke, kita tuliskan lebar celah. Oke, lebar celah yang lebarnya 0,4 mm kita jadikan satuan internasional menjadi meter. Mili ke meter itu naik 3, jadi min 3, karena ini 0,4, jadi pangkatnya menjadi min 4, ditambahkan 1. Nah, kemudian panjang gelombangnya 550 mikrometer. Mikrometer ke meter itu min 6, karena di sini ada 0, maka min 6-nya menjadi min 5. L layar 1,5 M sudah meter, kemudian N itu nih, pita gelap ketiga. Jadi gelap ketiga itu berarti N-nya 3. Ini untuk yang celah tunggal, pertanyaannya itu adalah gelap. Jarak gelap. Y. Kita gunakan rumus gelap ya. Gelap itu sama aja dengan rumus terang di celah ganda. Yaitu YD per L sama dengan N kali lambda. Y dikali 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1,5 sama dengan 3 dikali 55 kali 10 pangkat min 5. Kita mencari Y. Pembagi kita pindahkan menjadi pengali. Perkalian dipindahkan menjadi pembagi. Jadi hasilnya 6,2 meter. Nah, perhatikan cara mengerjakannya. Angka dikalikan angka. Dioperasikannya dengan angka 3 kali 55 dikali 1,5 dibagi 4. Kemudian pangkat dengan pangkat. 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 4. Pembagian berarti pangkatnya dikurang. Min 5 dikurangi min 4, yaitu min 1. Ini min 1 pindah berarti ke sebelah kiri, komanya. Ini sebenarnya jawabannya 6,1875. Kita bulatkan. Jadi angka 1 di depannya itu angka 8, lebih dari 5, maka 1 ini berubah angkanya menjadi 2. Jadi jawabannya 6,2 meter. Contoh kedua, ada percobaan yang didapat jarak dari terang kedua ke terang pusat. Terang kedua ke terang pusat 2 mm. Jika jarak antar celah berarti dia punya 2 celah, 0,5 mm dan jarak celah ke layar 1 meter. Berapakah panjang gelombang sinar yang digunakan? Ini antar celahnya D 0,5 mm, kita jadikan meter. 5 kali 10 pangkat min 4 sama seperti tadi. L-nya 1 meter. N-nya terang kedua, berarti N-nya 2. Y-nya 2 mm. 2 mm kita jadikan meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Kita mau mencari lambda, panjang gelombang. Ini terang, rumus terang interferensi celah ganda. Y kali D per L sama dengan N kali lambda. Masukkan angka-angkanya. Angka perkalian ini yang angka 2 jadi ke bawah atau jadi pembagi. 1 bagi kali 2. Ini bisa kita coret, jadi tinggal 5. 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 4 itu menjadi 10 pangkat min 7. Ini satuannya internasional meter. Di sini mintanya dalam Armstrong. 1 meter itu setara dengan 10 pangkat 10 Armstrong. Ini sudah diambil 7 nih, tinggal 3, berarti nolnya tinggal tambahin 3. Contoh berikutnya, seberkas cahaya itu melalui kisi difraksi dengan 5.000 celah per cm. Menghasilkan spektrum garis terang orde kedua membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Panjang gelombang yang digunakan adalah, tuliskan diketahuinya, ini 5.000 celah per cm.
Kalau ada satuan celah per sentimeter seperti ini, itu berarti nilai N besar, 5000. Theta sudutnya 30 derajat. M-nya itu orde kedua, M2. Rumus terang. Oke, kita cari lambda. Rumus terang untuk pi fraksi kisi, D sin theta sama dengan M kali lambda. D ini kita rubah rumusnya menjadi 1 per N, sin 30 dikali 2 lambda. Sin 30 itu 0,5. Nah, ini perkalian angka 2, kita pindahkan ke bawah. Selanjutnya, ini 0,5 itu dijadikan 5 kali suku pangkat min 1. Ini angka 2-nya tadi pindah ke bawah. 5000 kita jadikan perpangkatan 5 kali 10 pangkat 3. Oke, 5 kita coret. Kemudian dibagi 2, 1 bagi 2 berarti 0,5. Min 1 dikurangi 3 berarti jadinya min 4. Ini satuannya sentimeter, kita jadikan ke meter. Senti ke meter itu naik 2, berarti tadinya min 4 menjadi min 6. Ini ada 0, satu angka di belakang koma, min 6 berarti menjadi min 7. Jadi jawabannya 5 kali 10 pangkat min 7. Baiklah, sekian penjelasan dari Bu Yanti. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan di WA Group atau WA Japri. Ya, ini latihan soal untuk lebih memperdalam kalian tentang gelombang cahaya. Silahkan dikerjakan. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.